Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yui Yuitasari, kelompok 3 CGP Angkatan 7 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kali ini saya mempersembahkan ruang kolaborasi modul 2.1 tentang menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam situasi 3, yaitu SMP. Anggota kelompok 3 terdiri dari Ibu Teti Lisnawati WSE dari SMP 2 Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Ibu Ida Nursanti SAG dari SMP Negeri 1 Talaga Kabupaten Majalengka, dan saya sendiri Yui Yuitasari dari SMP 3 Majalengka Kabupaten Majalengka. Kami dibimbing oleh fasilitator Bapak Dedi Hermawan dan pengajar praktik Ibu Momi Rosarita L. Menelaah skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Kelompok kami, kelompok 3, mendapatkan tugas untuk menelaah skenario situasi 3, yaitu SMP.
Pertanyaan 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan murid yang diupayakan guru adalah 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 1. Kesiapan belajar murid. Mengawali pembelajaran melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Kemudian, menetapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid. 2. Minat murid. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Memberikan tugas individu dengan membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. 3. Profil belajar murid. Mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misal sendirian di tempat yang tenang dekat dengan teman, untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan 2. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Diferensiasi konten. Strategi pembelajaran dalam aspek konten menyediakan bermacam-macam jenis iklan seperti radio, TV, internet, dan billboard. Berdasarkan hasil identifikasi kesiapan belajar murid, guru menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah: skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Ini menandakan berlaku untuk anak-anak yang mempunyai kemampuan agak kurang. Kemudian skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibanding skenario 1. Artinya, ini untuk anak-anak di tahap rata-rata. Skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Ini untuk anak-anak yang di atas rata-rata. Diferensiasi proses. Melakukan atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar murid yang beragam, melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain secara kerja individu atau pasangan, kerja kelompok kecil, diskusi seluruh kelas atau kelompok besar. Diferensiasi produk. Guru membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara. Hal ini memungkinkan murid berkarya membuat kreativitas yang beragam bentuk iklan. Pertanyaan 3. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Di sini, guru mengajukan beberapa pertanyaan pemandu di awal pembelajaran. Assessment as learning. Penilaian yang dilakukan sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan tersebut. Di sini, penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung saat murid diskusi, berpasangan, atau dalam kelompok kecil dan kelompok besar. Assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian hasil produk iklan yang dibuat
oleh murid. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.